Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 yang merupakan hari Minggu terakhir di bulan Oktober tahun ini. Untuk itu jangan lupa sediakanlah hosti dan anggur atau roti, sirup, teh untuk perjamuan kudus sebentar. Marilah kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kita. Kita buka di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa di pagi menjelang siang hari ini, di hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023, di mana pada saat ini kami akan menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu melalui ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Kiranya ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai, kiranya Allah Roh Kudus pimpin dan hadirlah Tuhan Yesus di tempat tinggal kami masing-masing. Dan jadilah ibadah perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dekat padamu itu rindu, setiap kata, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata
Ya katamu ampun menunggu, tapi saya tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadir dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan firman dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 kita baca mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Mari kita berdoa minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini, di mana kami akan memberitakan firman-Mu Tuhan dan menerima firman-Mu. Untuk itu, berkatilah baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Dan kiranya firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi pedoman, kekuatan, bahkan berkat bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam seri khotbah kita tentang sorga dan neraka, ini adalah salah satu hal yang Tuhan Yesus inginkan, khususnya bagi kita keluarga Warlord Ministry ya, serta Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, bahwa Tuhan Yesus merindukan kita semua masuk surga. Makanya salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang kita harus perhatikan, yaitu ketika dia mengajar murid-muridnya sebelum berikutnya dia disalib di Bukit Golgota. Nah, salah satu pengajarannya yang kita perlu pelajari siang hari ini adalah tentang bagaimana kita harus bersikap atau berbuat. Yang pertama kita ingat, kita selamat hanya oleh karena anugerah, atau bahasa kerennya sola gratia. Hanya karena anugerah, sola fide, hanya karena iman. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan. Tetapi hanya oleh kasih karunia dan anugerah dari Bapa Sorgawi bagi kita atau bagi siapa saja yang sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu syarat yang pertama untuk kita selamat dan masuk surga. Tetapi jangan lupa, bukan hanya sola fide, sola gratia. Ada firman Tuhan yang lain mengatakan di kitab Ibrani, iman tanpa perbuatan mati. Nah, itu adalah nasihat Rasul Paulus atau nasihat Yudas murid Tuhan Yesus, nasihat Yakobus, karena menurut penyelidikan penulis kitab Ibrani ada 3 ya, Paulus, Yudas dan Yakobus, bukan Yudas Iskariot ya, ada Yudas yang lain lagi. Itu menulis bahwa iman tanpa perbuatan mati. Jadi keselamatan itu selain memang hanya karena anugerah dari Tuhan, kita selamat ya. Yaitu kita harus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan Yesus juga berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya dengan kata lain, tidak ada seorang pun akan sampai ke sorga kalau tidak melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi selain kita percaya
kita mengalami anugerah Tuhan untuk selamat, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus melakukan perbuatan, ya. Itulah sebabnya dibilang iman tanpa perbuatan mati. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang tadi kita baca, yaitu ketika kita melihat Tuhan Yesus kelaparan, kita kasih makan. Ketika kita melihat Tuhan Yesus haus, kita memberi minum. Ketika kita melihat Tuhan Yesus terpenjara, kita melawat di penjara. Ketika kita melihat Tuhan Yesus tidak memakai baju, kita memberi baju. Dan ketika kita melihat Tuhan Yesus dalam keadaan susah, kita tidak boleh berdiam diri. Tapi kapan itu? Itu pertanyaan tadi dalam pembacaan kita. Tuhan Yesus bilang, ketika kamu menolong saudara-saudaraku yang paling hina ini, sama kamu perbuat kepada aku, Tuhan Yesus. Jadi di sini Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, tidak cukup saja kita percaya sola fide, itu percaya ya. Tidak cukup saja hanya sola gratia, hanya anugerah untuk kita selamat dan masuk surga. Tetapi kita juga sebagai ungkapan syukur, kita harus berbuat kebaikan. Seperti menolong orang-orang yang kesusahan tadi. Sebab ketika kita menolong orang yang haus, kita beri minum. Orang yang sakit kita doakan dan sembuh. Dan orang yang terpenjara. Orang terpenjara kan ada dua macam. Dipenjara karena kesalahannya. Misalnya koruptor, ya, pembunuh, penjahat. Tapi ada juga orang masuk penjara karena ketidakadilan. Ada ya, tidak bersalah tetapi karena ketidakadilan orang itu masuk penjara. Dan itulah yang disebut Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang hina. Jadi, ini kadang-kadang bertentangan dengan pemikiran kita ya. Kita berpikir kalau kita melayani orang yang baik-baik saja itu sudah hebat ya. Tidak, Tuhan bilang justru saudara-saudaraku yang paling hina. Jadi malah Tuhan Yesus menganggap orang-orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang menderita, itu adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah katakan saudaranya, baru kita tidak layani. Tuhan katakan kita masuk apa? Kategori kambing. Kan ini pembacaan kita ini tentang penghakiman terakhir ya. Jadi ini kejadian ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di tahap yang kedua. Sebab kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang tahap pertama yaitu rapture ya, pengangkatan. Ya, kita semua mengalami pengangkatan, naik ke sorga, hidup 7 tahun di sorga, kemudian turun lagi bersama dengan Tuhan di dalam pemerintahan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Yaitu pusatnya di Yerusalem, di Israel sekarang. Dan kalau sesudah itu baru terjadi penghakiman terakhir. Nah ini. Nah itu Tuhan Yesus datang lagi karena ada pemberontakan Gog dan Magog. Umat Tuhan sudah terpojok, sudah terkepung oleh yang melawan pemerintahan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghukum. Dan kemudian yang sudah mati itu dibangkitkan dan mulai diadili. Dan itulah pembacaan kita tadi. Tuhan memisahkan yang jahat-jahat yang melawan Tuhan Yesus masuk kategori kambing. Dan yang masuk kategori kambing itu masuk ke neraka. Ya. Dan yang masuk kategori domba yaitu yang percaya Tuhan Yesus, yang beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya, kamu melakukan perintah-perintahku. Tetapi kalau kamu tidak mengasihi aku, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan melakukan perintahku. Jadi sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus semuanya. Ya. Kalau Tuhan perintahkan, ampunilah sesamamu, kita harus ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, saya pernah bersaksi berulang-ulang, ada seorang hamba Tuhan, karena tidak mengampuni suaminya, hamba Tuhan ini wanita ya, dia saya ketemu di neraka.
Itu karena tidak mengampuni, sekalipun dia seorang pendeta, ya. Ini satu peringatan buat kita. Jadi perintah Tuhan harus diikuti dengan taat dan mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, kita ikuti perintahnya. Jadi supaya kita masuk surga, selain kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati di atas kayu salib di bukit Golgota untuk menebus kita, sehingga kita menerima hidup yang kekal, yaitu masuk surga. Tapi tidak cukup sampai situ saja, kita harus berbuat kebaikan seperti yang kita baca tadi, yaitu kita menolong orang-orang yang hina, yang Tuhan katakan adalah saudara-saudaraku. Jadi yang kadang-kadang aneh ya, dunia bilang itu penjahat, itu koruptor, itu masuk saudara-saudara Tuhan ya. Jadi kita harus mengasihi mereka, kita datang mendoakan mereka. Syukur kalau mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Tetapi bagian kita harus menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Kapan kita disebut domba? Kita melawat orang yang sakit, kita mengunjungi orang yang dipenjara, kita mendoakan orang-orang yang menderita, yang Tuhan katakan orang-orang yang hina ini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tentu rindu masuk surga ya. Dan ketika kita masuk surga, kita melakukan amal soleh ini, kita akan mendapat jenjang, apakah di surga tingkat pertama, surga tingkat kedua, atau surga tingkat 3, bahkan mungkin di Yerusalem baru. Jadi perbuatan baik kita, seperti kita melakukan pada saudara-saudara yang hina, itu akan menentukan tingkatan kita di surga nanti. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita tetap selamat, tetapi cuma tinggal di Firdaus. Tetapi kita ketika sudah selamat, baru tidak berbuat apa-apa, Tuhan bilang kita masuk kategori kambing. Hati-hati ya. Kalau masuk kategori kambing, itu masuk ke neraka. Jadi marilah kita perbanyak perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi kita lakukan itu seperti buat Tuhan Yesus. Ya, semoga pemberitaan firman tentang surga dan neraka ini, di mana hari ini kita memberitakan bagaimana sebagai kita masuk kategori domba supaya masuk dalam kerajaan sorga. Semoga firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat, menjadi pedoman, kekuatan bagi kita untuk menghadapi keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda kesusahan ya. Terutama ada perang antara bangsa Israel dengan kelompok teroris yang disebut Hamas ya. Mari kita mendoakan agar perdamaian terjadi ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian. Dan selanjutnya nanti Oma Palar yang akan menambahkan hal-hal yang lebih penting lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menawarkan sedikit apa yang Opa sudah jelaskan tadi mengenai kambing dan domba. Apa yang dikatakan dalam firman hari ini, kalau saya boleh katakan bahwa yang Tuhan berbicara adalah pribadi Tuhan. Ya, kategori kambing dan domba. Domba di situ saya simpulkan itulah pribadi Tuhan. Yang kita nyatakan bagaimana tahu pribadi Tuhan dan bukan pribadi Tuhan. Ya, saya tidak ulangi yang Opa katakan, pasti sudah mengerti. Tapi bagaimana menjadikan pribadi Tuhan adalah domba dan di luar pribadi Tuhan adalah kambing. Kalau kita pelajari lagi lebih jauh dari itu, kenapa Tuhan mengatakan domba dan kambing? Saya tidak ulas pengertian ini lebih dalam, tetapi
kita harus tahu, katakan domba pasti ada pribadi sifat domba. Mari kita pelajari masing-masing di rumah, domba mempunyai sifat apa dan kambing apa sifatnya. Karena Tuhan menyatakan di firman-Nya hari ini, sifat itu berbicara mengenai sifat. Yang kita baca adalah domba melayani orang-orang yang kesusahan dan seterusnya, yang lapar, yang haus, yang menderita. Itulah sifat dari Tuhan yang Tuhan mau. Itu dikategorikan seorang sebagai pribadi domba. Ya, yang kita harus, yang kita baca firman hari ini, itu menyatakan Tuhan menginginkan sifat itu. Bagaimana sifat itu harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Yang saya renungkan adalah sebelum kita masuk dalam kategori itu, yang kita tahu kategori itu, tanpa kita memikirkan muncul pribadi itu, terlebih dahulu kita harus mempunyai sifat pribadi Tuhan. Bagaimana kita mempunyai sifat pribadi Tuhan? Tidak ada kata lain. Kita harus mencontohi pribadi Tuhan dengan setiap hari merenungkan firman Tuhan, menjadikan pribadinya dia adalah pribadi kita. Kita harus sering berhubungan dengan kita, menjadikan diri kita adalah diri Tuhan. Pribadi Tuhan adalah pribadi kita. Dalam menjalani kehidupan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, itu sudah menjadi pribadi kita, sudah mewakili apa yang Tuhan inginkan. Pembacaan kita hari ini, menjadikan pribadi Tuhan itu perjuangan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Perjuangan tidak henti-hentinya semenjak kita berada di bumi ini sampai kita mengakhirinya. Kita menjadikan pribadi Tuhan itu harus dilakukan setiap saat. Setiap apa kita tarikan napas, selalu ada pribadi Tuhan di situ. Mari kita melatih diri kita, menjadikan diri kita adalah pribadi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita tahu karena kita selalu bergaul. Maka tanpa sesuatu yang sulit, ya, karena kita selalu dengan Tuhan, itu akan terjadi otomatis dengan pribadi kita. Kita melihat kehidupan dunia ini dan hati kita akan menjadi hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kategorikan seorang domba. Di dalam pribadi kehidupan Tuhan menjadi seekor domba. Ya, domba dan kambing. Domba menjadikan pribadi Tuhan itu, yang saya ulangi lagi, adalah perlu perjuangan. Di dalam perjuangan di situ ada lelahnya, ada sakitnya. Semua apa kata perjuangan kita harus mati-matian. Ya, tidak kita dapat sebalik telapak tangan. Itu kita harus mengerti. Itu yang dikatakan perjuangan. Kita tidak bisa sendiri berjuang, Bapak Ibu di rumah. Kita perlu ada dengan Tuhan. Kehidupan generasi kita adalah generasi sangat kemurahan Tuhan ada di generasi kita, karena Tuhan melalui rohnya yang kudus sudah tinggal. Ya, itu sedikit mudah. Ya, kalau kita renungkan, saya coba merenungkan ini dengan membaca firman Tuhan. Generasi kita adalah generasi akhir zaman. Itu mudah mendapatkan pribadi Tuhan asal kita mau. Tetapi sulit untuk mendapatkan, dan setelah kita mendapatkan, kita agak sulit untuk mempertahankan. Karena kehidupan di dunia selalu ada godaan. Kita digoda oleh keadaan dunia ini. Jadi itu Tuhan katakan selalu intim dengan aku. Tidak ada kata lain. Karena di saat kita intim dengan Tuhan, Roh Kudus selalu memberikan kepekaan. Sampai kita menjadikan diri kita adalah diri karakter pribadi Tuhan. Mudah kita melihat apa yang Tuhan katakan di firman hari ini.
di mana orang yang susah, menderita. Lebih peka lagi, kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tidak mengerti kalau bertemu sesuatu orang apakah dia menderita atau tidak. Tapi karena kita kenal pribadi Tuhan, Tuhan berbicara dengan kita. Kehidupan ini kita jalani bersama Tuhan. Kepekaan itu selalu ada Bapak Ibu. Saya sudah praktekkan sendiri. Saya sudah praktekkan kehidupan keluarga. Itu tidak sulit. Karena Tuhan membimbing kita setiap hari melalui kuasa Roh Kudusnya. Berkarya dengan kita. Yang paling sulit adalah di saat kita menerima apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Yaitu melayani Tuhan dengan melalui karya kita. Setiap hari kita melayani sesama kita. Kalau kita melayani sesama kita, di saat kita punya itu mudah. Tapi bagaimana pertanyaan, di saat kita juga kata susah. Kehidupan ini sulit. Kita juga berada di dalam kesulitan itu. Tidak ada kata Tuhan, kamu melayani aku. Seperti yang kita baca firman hari ini. Di saat kamu senang, tetapi di saat susah, tidak. Tidak ada kata itu di dalam Tuhan. Firman hari ini, Tuhan hanya mengatakan di saat aku lapar, aku menderita, aku susah, kamu melihat aku, di situ aku melayani aku. Yang paling sulit di sini, di saat kita sama-sama kata menderita, susah, melihat penderitaan itu, mampukah kita melihat penderitaan orang lain, mampukah kita untuk membantu, menolong? Atau kita mengatakan, jangan dulu, aku sendiri sulit. Bagaimana memberikan bantuan kepada orang yang demikian. Disinilah perjuangan, disinilah titik daripada apa yang Tuhan katakan. Karena disitulah banyak hal penyangkalan diri. Kita melayani sesama kita lebih dahulu daripada kita. Saya tidak mengatakan itu mudah Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari. Itu sulit. Jadi kalau kita mengikut Tuhan di situ banyak sekali penyangkalan diri. Kadang-kadang kita ada di posisi itu. Kita ada di momen itu. Bagaimana kita menghadapinya? Tidak ada kata lain. Selalulah hidup bersama Tuhan. Tuhan banyak berbicara waktu kita ada di momen itu. Momen itu Tuhan berbicara. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita melakukan ini di tengah kita sendiri mengalami itu? Kadang-kadang, bahkan mungkin selalu kita menghadapi hal yang demikian. Banyak orang mengatakan, saya akan membantu. Saya bisa melihat kesusahan di saat kita ada. Kita punya. Saya mengulangi lagi, di saat kita tidak punya. Kita sulit. Tetapi kita diperhadapkan dengan orang lain yang demikian. Disitulah titik tolak yang Tuhan nilai. Sulit Bapak Ibu di rumah. Sulit sebenarnya. Kalau kita merenungkan, tetapi tidak sulit kalau kita sudah jadikan pribadi kita adalah pribadi Tuhan. Di saat kita melakukan ini, Tuhan tidak tinggal diam. Ada sesuatu yang kita tidak duga, itu terjadi karena kita kenal Tuhan, kita kenal pribadinya, kita kenal karakternya. Tuhan itu bagaimana menjadikan kita ada di dunia ini, karena itu adalah tanggung jawab Tuhan. Tapi kadang-kadang di saat kita menjalankan kehidupan ini, itu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Pada tingkat tertentu kita mampu, pada tingkat tertentu juga kita tidak mampu. Tuhan melihat semua. Tuhan tahu kita. Sampai kita kadang-kadang, Tuhan, aku tidak mampu. Kita harus berbicara dengan Tuhan. Tuhan tahu mengatasinya. Tuhan tahu karakter kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu keluarga kita. Ya, jadi
Tuhan Yesus katakan bagaimana kambing dan domba. Dengan hal yang demikian, tanpa Tuhan pada akhirnya yang mana domba, yang mana kambing, tanpa Tuhan memisahkan, kita sudah tahu kita berada di mana. Pribadi Tuhan itulah domba. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu pribadi Tuhan sebenarnya itu intinya. Tanpa kita melihat domba, kita mengatakan aku mau jadikan diriku adalah pribadi Tuhan. Itu otomatis Bapak Ibu. Dan selalu sering jaga kehidupan kita, keluarga kita menjadi pribadi Tuhan. Jadi siang hari ini saya menekankan untuk mengetahui kambing dan domba. Harus kita taruh kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita adalah pribadi Tuhan. Tidak ada cara lain tanpa kita mempelajari. Kita sudah pelajari, tapi kita biasakan hidup kita menjadi kehidupan Tuhan. Jadikan keluarga kita keluarga Tuhan, sehingga orang melihat pun kehidupan keluarga kita, pribadi kita adalah Tuhan. Orang senang dengan kita bukan karena kita punya kekayaan, tetapi sikap hidup kita, sifat hidup kita, keluarga kita menyenangkan Tuhan. Dengan bagaimana menyenangkan Tuhan sudah kelihatan di saat kita bergaul hidup. Orang menyenangkan orang dan kita menyenangkan orang dan orang menyenangkan kita. Karena orang selalu mau datang nyaman kalau hidup bersama kita. Itu sebenarnya terjadi setiap hari di dalam perjuangan kehidupan kita di dunia ini. Maka apa yang Tuhan katakan, saya akan memisahkan kambing dan domba. Sebelum Tuhan menyatakan kita domba, kita sudah lebih dulu menyambut apa yang Tuhan mau. Jadikan diri kita seperti yang Tuhan senang, maka itu terjadilah sifat domba. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, aku memilih kamu karena kamu sudah melayani aku selama kamu hidup. Maka apa yang Tuhan rindukan dengan kita akan berbahagia karena kita adalah kategori domba. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warlot di rumah, firman hari ini menyatakan kita melayani Tuhan karena kita rindu untuk dipilih oleh Tuhan sebagai domba sebelah kanan yang pada nantinya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Hanya itu yang saya bisa jelaskan, bisa terangkan untuk kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan akan selalu menyertai kita, melindungi kita sampai Dia datang menjemput kita nantinya. Terima kasih Bapak Ibu di rumah. Hanya ini saja singkat, kiranya menjadi makna yang besar di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Maranatha sampai kita ketemu lagi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ini setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang bagaimana itu kita akan masuk surga, salah satunya ialah kita taat pada perintah Tuhan Yesus. Dan perintah Tuhan Yesus yang akan kita jalankan sekarang adalah melaksanakan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu sediakanlah hosti, anggur atau roti, biskuit, serta sirup atau teh. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan tadi. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini kami mau melaksanakan perintah Tuhan, melakukan perjamuan kudus. Untuk itu Bapa,
Berkatilah, kuduskanlah hosti, anggur, roti atau biskuit maupun sirup atau teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah masing-masing. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan. Demikian juga yang ada pada tempat kami di Sentul City. Dan sebelumnya sekali lagi kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Kami juga mengampuni sesama kami. Dan sucikanlah kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Praise the Lord, my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oke, setelah kita terima hosti dan anggur, dan apabila di hosti Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada firman Tuhan, silakan dibaca. Dan firman yang kita baca pada hari ini itu merupakan pesan buat diri kita masing-masing, terlebih khusus buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca, kami juga baca di Sentul City. Ratapan 3 ayat 22a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi dari kami yang disentul ada beberapa pesan. Pertama-tama, Tuhan menyatakan lewat Nabi Yeremia bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi ya. Jadi kita harus bersyukur setiap hari Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kasih setianya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, kemudian apa tadi? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita mendengar berita-berita ya, misalnya di media sosial saat ini, kita harus menguji apakah itu benar atau itu cuma hoax. Jadi jangan gampang kita percaya dengan banyaknya berita-berita, terutama keadaan di Timur Tengah ya. Jadi kita harus bawa itu dalam doa kalau kita melihat ada hal-hal yang kurang benar di mata Tuhan ya. Terus di Oman apa? Janganlah takut sebab Ya. aku menyertai engkau. Ya. Sekalipun keadaan di sekitar kita banyak kejadian, banyak masalah, banyak tantangan, kita tidak usah takut karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang ada pada diri kita, menyertai kita, menolong kita, menghibur kita. Dan terakhir Tuhan minta kita harus tekun di dalam doa sambil berjaga-jaga dan mengucap syukur. Jadi tidak cukup berdoa, tapi kita juga harus berjaga-jaga melihat keadaan dunia saat ini, karena tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat ya. Dan juga kita jangan lupa selalu mengucap syukur pada Tuhan. Oke?
Itulah pesan-pesan Tuhan khususnya bagi keluarga Warok ya. Dan mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang sudah tersalib dan menembus dosa-dosa kami dan keluarga kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita sambut dengan iman. Inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih Tuhan Yesus, Ku berterima kasih buat ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, Ku berterima kasih buat kasih Rama.
Kudus, Raja atas segala raja, bagi Bapa Sorgawi dan Allah Roh Kudus, Tuhan kami ketiganya yang esa. Karena pada pagi menjelang siang ini kami bisa menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa yang memelihara kami, melindungi kami, bahkan menolong kami di dalam pergumulan kehidupan kami. Kami doakan buat saudara-saudara kami, Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia karena berulang tahun pada hari ini dan di sepanjang minggu yang berjalan. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat-sehat selalu, dan berhasil baik dalam pekerjaan, karir, bisnis, maupun yang sedang dalam keadaan studi. Tuhan, begitu juga bagi keluarga-keluarga yang mungkin kemarin atau hari ini menyelenggarakan pesta pernikahan nikah. Kami doakan kiranya Tuhan memberkati Ibu Grace Nainggolan, di mana anak kekasihnya Saudari Nabila kemarin melaksanakan pemberkatan nikah atau pernikahannya. Dan untuk itu kami mendoakan kiranya rumah tangga yang baru ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan sertai sehingga bisa langgeng. Begitu juga bagi adik dari teman kami, Mas Niko dan Mary, yaitu Saudari Nike yang kemarin juga melaksanakan pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan kudus di area Halim Perdana Kusuma. Tuhan memberkati kiranya teman kami, adik teman kami yaitu Saudari Nike dan suaminya, dan kiranya Tuhan memberkati dengan kebahagiaan, penyertaan, perlindungan Tuhan bagi rumah tangga yang baru ini. Terima kasih Bapa. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sedang melaksanakan atau mengikuti pendidikan baik di tingkat dasar, menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, bahkan di pasca sarjana. Tuhan kiranya menolong dan memberikan keberhasilan dalam studi mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin dalam keadaan masalah yang susah sekali, seperti penyakit yang belum sembuh-sembuh. Kami mohon kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kiranya kesembuhan terjadi. Demikian juga yang berada dalam masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah apa saja termasuk dalam masalah pelayanan. Kiranya Roh Kudus memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memberikan keberhasilan dalam masalah yang sedang dihadapi. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga. Tuhan memberkati dan semua pejabat-pejabat penting negara kami, baik di tingkat di bidang militer, kepolisian maupun di sipil, anggota DPR di tingkat pusat, bahkan sampai pemerintahan-pemerintahan di tingkat daerah, bahkan di tingkat RT dan RW. Tuhan, kami sebagai umat-Mu, sebagai warga negara Indonesia dan warga negara Kerajaan Sorga, kami memohon ampun apabila pemerintah bangsa kami ada mengeluarkan kata-kata yang menyedihkan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni pemimpin bangsa kami. Dan kami sebagai umat-Mu tetap memberkati bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel yang sedang dilanda peperangan dengan kelompok Hamas yang oleh negara-negara Arab pun disebut kelompok terorisme. Tuhan, tolonglah bangsa pilihan-Mu, juga bangsa Palestina yang sedang dilanda peperangan ini, agar bisa terwujud kasih-Mu Tuhan, perdamaian di antara kedua bangsa ini.
Pakailah umat-Mu Tuhan untuk menjadi juru damai siapapun mereka, apapun kedudukannya. Demikian juga kami keluarga Warlot, pakailah kami sebagai pendamai-pendamai bagi sesama kami di sekitar kami dan dimanapun Tuhan utus kami Warlot. Tuhan tolonglah agar dalam pelayanan Warlot baik hari ini, besok dan seterusnya, terutama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami lebih bersemangat lagi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus melalui karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami semua anggota Warlot. Sehingga apabila Tuhan Yesus datang di awan-awan dalam peristiwa pengangkatan, banyak jiwa-jiwa yang terangkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah semua anggota Warlot dengan keluarga masing-masing. Dan berkatilah pelayanan-pelayanan Warlot hari ini, besok dan seterusnya. Dan berkati juga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga mereka masing-masing yang sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini. Terima kasih Tuhan. Apabila kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus saat ini, kami mohon sebelumnya kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Kita terima berkat-Nya, kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah, serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing dan menyertai kami yang ada di Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan di awal bulan November. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.